Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kegagalan mengubah dunia. Bisakah kegagalan itu membuat kita menjadi semakin naik? Ternyata bisa, saudara. Nah, namun sebelum saya membahas tentang hal ini, kita akan mendengar ada 3 kesaksian yang akan kita sama-sama dengar. Yang pertama adalah dari Ibu Trivena Sumarto. Yang pertama, kemudian nanti dari Jingjing, cuman minta saya membacakan, ya sudah saya bacakan. Kemudian dari Liviatan. Ya, jadi saya undang terlebih dahulu Ibu Trivena Sumarto bisa maju ke depan, minta tolong mic-nya. Cek. Salam alaika. Puji Bapak Yahweh, merupakan kehormatan besar buat saya bisa berdiri di panggung yang megah buat saya. Karena sudah cukup sekian lama, kurang lebih 2 tahun, saya tidak berdiri mimbar ya. Karena saya cinta kepada Bapak Yahweh, sehingga saya tidak lagi menginjakan di mimbar di mana tempat saya melayani. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Trivena Sumarto. Saya tinggalnya di Manado, tetapi saya asli orang Cilacap. Saya seorang pengembara, sudah 20 tahun di sana. Dan puji Bapak Yahweh, saya dipercayakan di satu pelayanan penggembalaan di sebuah organisasi. Tetapi sejak tahun 2021, ya tahun 2020, saya menemukan dikirimi teman, diberikan channelnya Pak Lukas, pada saat itu saya memanggilnya. Namun saya belum melihatnya, nanti tahun 2021 awal saya mulai melihat karena ada dorongan yang kuat. Dan setelah itu saya menetapkan diri untuk memberi diri di baptis pembaharuan. Dan saat itu pula hal-hal yang baru buat saya itu luar biasa datang. Yang pertama dikeluarkan dari organisasi, jemaat lari semua, haleluya. Tapi saya tidak undur. Karena pada saat itu dalam posisi saya pribadi itu, ya saya sudah hampir 2 tahun ditinggal suami ya. Bukan ditinggal lari, tapi sudah tinggal ke Samayim. Sudah pulang. Jadi saat ini ada single fighter, saya punya anak 1, tetapi anak saya tidak ikut. Puji Bapak Yahweh, kemarin hari Jumat saya start dari Cilacap, hanya dengan satu kerinduan, saya mau beribadah bersama-sama dengan mempelai-mempelai Hamasya. Dan sejak dari kemarin ibadah sahabat, saya itu tidak berhenti menangis karena ucapan syukur. Saya katakan kepada Papi besok boleh saya bersaksi, silakan. Saksikan cinta Bapak Yahweh, haleluya. Dan puji Bapak Yahweh, dalam perjalanan kemarin saya hanya menggunakan motor, saya targetkan 4 atau 5 jam ya. Ya karena di motor juga petarung, jadi cuman Google Map-nya habis data, nyasar sampai ke mana? Muka arah Jogja. Jadi sampai sini jam 7 malam. Tapi luar biasa pertolongan Bapak Yahweh, sekalipun di tengah jalan juga sempat mengalami ngadat. Kalau Papi hampir membuang motornya di sawah. Kalau motor saya tidak menyala, saya harus jalan katanya 200-300 meter dalam kondisi yang seperti ini. Saya bilang Bapak Yahweh tolong. Bapak Yahweh cuma tertawa, ternyata dia baku sedu atau bercanda. Ketika saya mulai jalan, saya mulai starter, dia hidup. Ya udah putar balik lagi, terima kasih sambil nyanyi-nyanyi, haleluya. Sehingga Jumat malam saya sampai di tempat ini, puji Tuhan, dan ketemu dengan mempelai Hamasya semua. Saya sangat bangga dan saya sangat cinta Bapak Yahweh. Orang tua saya haji, baru saya sendiri yang saya percaya saya menjadi titik terang buat mereka. Kapanpun waktu Bapak Yahweh saya percaya
mereka pasti akan masuk. Ya, dengan caranya Bapak Yahweh saja, yang penting saya hadir dan saya menjadi terang buat mereka. Puji Bapak Yahweh, saya mau bersaksi tentang pengalaman yang luar biasa. Mungkin saudara melihat saya, kenapa saya jalannya pincang. Ya, dan itulah satu peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ini kesaksian dari supranatural, saya dibawa oleh dua sosok yang tinggi besar, yang saya sebut itu malaikat yang membawa saya. Dan kemudian saya dibawa kepada satu tempat, kira-kira jaraknya seperti ini di belakang sana itu, saya melihat satu gerbang yang besar. Dan gerbang yang besar itu saya nyelihat sekilas, karena saya dibawa oleh dua orang itu, saya berhenti. Lalu saya mendengarkan satu suara yang sampai hari ini saya masih mengenali suara itu. Saya percaya itu suara Bapa. Karena suara itu berkata begini, anakku, aku berikan pilihan kepadamu. Kalau kamu mau kembali dan beristirahat, lihat tempatmu sudah tersedia. Tetapi kalau kamu mau kembali dan bekerja, lihatlah banyak pekerjaan yang perlu kau kerjakan. Di situ ditekankan kata perlu. Saya diberikan kemampuan untuk menatap dan melihat siapa yang berbicara. Tapi memang tidak bisa melihat, hanya kedengaran suara. Lalu saya diberikan kemampuan untuk menjawab dan mengatakan, Bapa, bila Engkau berikan pilihan kepadaku, saya masih mau kembali dan bekerja. Saat itu, wush, roh saya kembali ke jasad saya. Ketika roh saya kembali ke jasad saya mengalami tidur nyenyak dan saya mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Saya mendengar ada seseorang yang bekerja seperti menyatukan mainan kayu dan dia bunyi antara 2-3 kali kletuk, kletuk, kletuk begitu. Dan setelah itu suara itu yang kembali memberikan pilihan kepada saya berkata, aku telah melakukan perkara besar kepadamu, sekarang yang kecil aku serahkan kepadamu. Jadi para mempelai Hamasya, kita itu cuma dipercayakan sebenarnya hal yang kecil. Tapi seringkali kita membesar-besarkan. Kemudian, ternyata saya sadar, saya mulai membuka mata dan saya melihat pertama cahaya lampu. Saya belum tahu apa yang terjadi pada diri saya. Ternyata itu adalah masuk hari kelima saya koma. Kenapa? Karena pada hari Minggunya tanggal 15 September 2013, ternyata setelah pulang pelayanan kami itu ditabrak mobil double Hilux, Nissan double Hilux. Motor di bagian muka hancur dan mobilnya mereka katanya juga hancur. Saya hanya tinggal mendengar dari kesaksian mereka yang menolong. Saya dikatakan tidak ada waktu lagi. Rumah sakit pertama tidak bisa, terus muntah, maaf kata, sampai rumah sakit kedua di Kando Malalayang Manado, itu pun dokter sudah angkat tangan, semuanya sudah diperiksa, ini sudah kembali ke fisiknya. Ternyata pernyataan yang saya dapat sekejap saja itu sudah hampir makan 5 hari. Dan saya dibangkitkan, karena pada terakhir masuk ke hari kelima, saya sudah mau disampaikan oleh keluarga, karena suami saya pingsan dan hanya patah paha kanan. Kalau saya baru tahu kenapa di rumah sakit, karena kaki kanan saya ini dua tulangnya patah. 2 pinggulnya kelepas, 3 ruas tulang belakang hancur dan kepala bonyok, semua mengeluarkan darah. Mungkin yang berprofesi sebagai dokter mengerti akan hal itu. Dan dokter sudah menyatakan lebih baik ibu ini mati. Kenapa? Karena kalau tidak mati, ya suami ataupun keluarganya harus merawat. Kenapa? Kalau tidak lumpuh total, buta total. Tapi saya menyaksikan cinta Bapak Yahweh. Saudara bisa lihat, saya bisa bawa motor kurun waktu 5 jam. Hanya 2 kali berhenti, makanya motornya mati. Karena kepanasan. Saya baru ngerti itu. Dan saya masih bisa berjalan, saya masih bisa melakukan aktivitas, saya masih bisa memberitakan nama kudus besar Bapak Yahweh. Dan saya bersyukur banyak orang dipulihkan. Banyak orang dimenangkan. Banyak orang dikuatkan. Dan bahkan datang untuk bagaimana caranya. Saya bilang memiliki hati yang tulus dan cinta kepada Dia.
maka pertolongan itu nyata. Saya mengalami mukjizat, itu hal yang luar biasa. Dan ternyata saudara, ketika saya pelajari berkelanjutan, pintu gerbang yang masih tertutup itu, saya mulai mengerti. Dan ini harus saya beritakan dan saya sudah beritakan dan saya beritakan kembali. Kenapa pintu gerbang itu masih tertutup dan kenapa saya memilih saya kembali mau bekerja? Karena pintu gerbang itu tidak akan pernah terbuka kalau tidak dengan darah Yeshua HaMashiach. Tidak akan pernah terbuka kalau tidak dengan darah Yeshua HaMashiach. Tapi dengan darah Yeshua HaMashiach pintu itu terbuka. Dan saya mendapatkan pernyataan bahwa pintu itu sudah terbuka untuk saya. Sehingga kapanpun Bapak Yahweh panggil, bahkan saya rindukan, saya rapture. Pintu itu sudah terbuka buat saya. Jadi mesti pastikan saya berlatar belakang Islam ya. Saya mendapatkan hal itu. Tidak ada nama lain di sana. Hanya nama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach yang membuka jalan bagi kita. Ini yang saya nikmati dan saya rindu saksikan kepada saudara semua. Karena saudara yang lebih dulu mengenal Bapak Yahweh, saya baru 2 tahun yang lalu, tetapi saya menikmati hal yang dahsyat. Jadi jangan, aduh ibu ini kok pincang atau banyak orang menghina saya, biar. Saya tidak ada luka operasi, semuanya Tuhan operasi. Tulang belakang saya 3 ruas dibuat baru oleh Tuhan. Karena saya baru mengerti setelah ronsen yang pertama itu hancur, ya saya sudah melihat. Dan kemudian Tuhan gerakan untuk ronsen kembali itu memang sempurna adanya. Makanya saya bisa berdiri, saya bisa beraktivitas. Dokter yang mengerti, tulang belakang itu katanya apalagi ini. Memang kalau tidak buta ya lumpuh, ya memang lebih bagus mati. Tapi saya memilih hidup bersama Yeshua. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau menyaksikan kedahsyatan Bapak Yahweh. Saya ada di sini karena saya cinta Bapak Yahweh. Saya mau berusaha. Saya sudah mengatakan kepada Bapak Gembala, ayo Pi, boleh nggak kira-kira mau datang dan cari tempat tinggal? Ya itulah, saya pengen dekat dan saya pengen lagi. Karena semua yang saya peroleh sebelum saya mengenal Yeshua, betul-betul tidak ada guna. Tidak ada hal yang penting buat saya. Oleh sebab itu, pintu gerbang itu hanya terbuka dengan nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada dengan nama lain. Puji Bapak Yahweh, ini kesaksian yang dapat saya sampaikan saat ini. Banyak kesaksian, barangkali ke depan nanti ada lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya itulah kesaksiannya saudara-saudara, luar biasa sekali ya. Karena selama kita mengandalkan Bapak Yahweh, maka dialah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekarang kesaksian yang kedua yaitu dari Jingjing. Orangnya datang nggak ini hari ini? Oh tidak. Oke, nggak apa-apa. Dia nggak mau maju ke sini, ya sudah. Ya saya yang membacakannya. Oke. Saya mau menyaksikan kebaikan Bapak Yahweh kepada suami saya atau untuk suami saya pada bulan Mei 2023 kemarin. Suami saya tiba-tiba badannya lemas dan tidak bisa makan. Kalau makan muntah dan pinginnya tidur terus. Saya khawatir, akhirnya saya bawa ke rumah sakit di Solo dan langsung masuk IGD. Di sana langsung dicek, ternyata gula darahnya naik sampai 733. Padahal normalnya maksimal di 126 dan HbA1c atau gula darah selama 3 bulan di angka 11,8. Padahal normalnya di bawah angka 5,7. Sama dokter langsung dicek semua organ lainnya, jantung, ginjal, paru-paru, di scanning juga, dan puji Bapak Yahweh. Semua organ yang diperiksa tidak ada masalah. Padahal biasanya untuk kasus gula tinggi bisa merusak organ lainnya. Sekali lagi puji Bapak Yahweh atas pertolongannya. Dokter sempat bilang untung ini langsung dibawa ke sini. Kalau 2 hari lagi kemungkinan tidak bisa selamat. Selama di rumah sakit,
tiap 2 jam disuntik obat dan dicek terus gula darahnya dan diberi vitamin. Soalnya gulanya harus secepatnya turun karena bisa sangat membahayakan jiwa. Akhirnya gula bisa turun dan sudah bisa dites pakai alat biasa karena maksimal alatnya sampai angka 500 saja. Di atas angka 500 alat tesnya sudah error. Suami saya mondok 3 hari dan diperbolehkan pulang dengan gula darah yang masih lumayan tinggi di angka 340-an dan dikasih insulin untuk obat jalan. Dia yang tadinya takut sama jarum suntik, ini diharuskan tiap hari sebelum makan dan sebelum tidur harus disuntik insulin. Setelah 2 bulan perawatan dengan insulin, akhirnya bisa lepas insulin dan cuma minum obat gula. Semakin hari gula darahnya juga bisa turun dan mulai stabil. Sekarang sudah normal di kisaran 115 sampai 125-an. Dan dosis obat juga sudah dikurangi dan semakin hari semakin sehat. Amin. Dan di saat saya pergi wirawiri berobat untuk suami saya, puji Bapa Yahweh saya diberi karyawan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Sehingga toko juga bisa beraktivitas seperti biasa. Itu semua kemurahan Bapa Yahweh. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Nah, ini Jingjing dan Wiwi ini adalah sponsor yang seringkali membagi-bagikan sepeda ya untuk jemaat yang setia. Kemarin sudah ada 2 lagi yang mendapatkan. Ini adalah berkat dari Bapak Yahweh. Kita doain terus supaya Bapak Yahweh memberkati dengan kelimpahannya untuk toko sepeda damai dan toko sepeda listrik Hayai. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan bacakan kesaksian yang ketiga dari Sian Lee. Bapak Yahweh sungguh luar biasa dalam hidup saya. Sungguh kasih-Nya besar dan ajaib dan cintanya begitu besar kepada saya. Sebenarnya jika saya melihat ke belakang, saya sangat ceroboh dan bodoh dalam menjalani hidup, yang merugikan diri saya sendiri dan keluarga saya. Untung saja orang tua saya disayang dan dicintai Bapa Yahweh. Jadi doa mama saya yang menyelamatkan saya dari akibat kebodohan ini. Baik Pi, izinkan saya bersaksi, mohon maaf jika agak panjang. Saya lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Sejak lulus kuliah, saya bekerja dan pekerjaan saya selalu dipenuhi keberuntungan karena doa orang tua. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi saya untuk naik jabatan dan meraih gaji yang cukup besar. Di usia yang masih sangat muda dibandingkan rekan-rekan yang satu level dengan saya. Tapi kehidupan asmara saya bertolak belakang dengan pekerjaan dan karir saya. Saya selalu bertemu dengan laki-laki yang kurang ajar, tidak benar-benar tulus dan mencintai saya. Sehingga saat ini saya menjadi single parent. Jatuh bangun saya alami karena akibat hubungan asmara saya dengan laki-laki yang brengsek, yang berulang kali mengecewakan orang tua saya. Pada saat karir saya jaya-jayanya, sampai saya direkrut oleh perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Saya jatuh karena saya berhubungan dengan laki-laki yang tidak seiman. Inilah kebodohan saya yang mutlak. Meskipun saya tidak pernah mau diajak pindah agama,
Tapi laki-laki itu mempengaruhi saya untuk melepaskan karir saya dengan iming-iming dia akan serius bertanggung jawab atas hidup saya. Dan anehnya, saya mau dan menuruti kata-katanya. Sehingga saya melepaskan pekerjaan saya. Inilah permulaan kejatuhan saya. Saat saya sudah terlanjur melepaskan karir saya, laki-laki itu menjadi sangat dan teramat toksik yang membuat saya tidak tahan dan akhirnya saya memutuskan hubungan dengannya. Di sini Bapak Yahweh seperti mendidik saya dengan keras selama 1 tahun penuh. Saya sebelumnya selalu mudah untuk mendapatkan tawaran dari banyak perusahaan. Tidak pernah saya melamar pekerjaan. Pekerjaan seperti datang sendiri ke saya. Hal ini membuat saya menggampangkan dan menutup mata saya bahwa itu semua adalah anugerah Bapa Yahweh. Di tahun 2023, Bapa Yahweh mendidik saya dengan keras. Saya melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang pernah memberikan offering kepada saya, tapi semuanya ditolak dan tidak ada jawaban. Hal ini terasa seperti aneh, seperti ada yang menutup karir saya. Selama setahun saya jobless, tidak punya pekerjaan sama sekali, dengan posisi sebagai tulang punggung yang bertanggung jawab atas ibu saya dan anak saya. Tetapi sekali lagi Bapa Yahweh mendidik dengan keras, tetapi juga dengan kasih-Nya yang sempurna. Selama setahun masa didikan tersebut, Dia memelihara saya dan keluarga saya tidak pernah kekurangan dan meminta-minta. Bapa Yahweh memberikan mujizat-Nya dari hari ke hari dengan cara-cara ajaib yang tidak bisa dipikirkan manusia. Singkat cerita, saat saya merenung dan menggumuli kebodohan saya, mama saya tiba-tiba berdoa untuk saya melepaskan pengampunan atas kebodohan-kebodohan saya yang menyusahkan keluarga dan mendoakan saya, serta pekerjaan saya untuk dipulihkan. Saat-saat itu juga kami ibadah streaming, dan dalam ibadah itu Papi Lukas mengajarkan untuk kita bisa mendogel, mencongkel dan minta ampun atas segala kebodohan yang sudah terlanjur kita tabur, agar kita tidak terus-terusan menuai keburukan. Saya praktekkan itu. Saya benar-benar minta ampun dan saya bertekad untuk tidak lagi berhubungan dengan laki-laki untuk asmara yang menyebabkan banyak dosa. Saya hanya ingin fokus bekerja dan menanti saat rapture bersama keluarga tercinta. Dalam jangka waktu pendek, saya mendapatkan tawaran dari perusahaan besar. 2 di antaranya perusahaan sangat ingin saya join, tetapi ada satu hambatan utama yang menyebabkan proses rekrutmen saya terpending. Saat itu mama saya mengatakan kepada saya, "Kamu berdoa sama Bapa Yahweh. Saya yakin dan percaya kalau Bapa Yahweh yang kasih kamu pekerjaan, hambatan apapun akan terlewati dengan mujizat-Nya yang ajaib." Haleluya. Setelah itu selang beberapa hari, perusahaan ketiga ini memberikan tawaran yang sangat fantastis, melebihi dari fasilitas yang tertinggi yang pernah saya capai sebelumnya. Saya deg-degan karena hambatan utama yang ada di perusahaan sebelumnya seharusnya pasti juga jadi kendala di perusahaan yang ketiga ini. Tetapi saya kembali ingat doa mama saya. Mujizat Bapa Yahweh terjadi. Saya menandatangani perjanjian OL dengan lancar tanpa hambatan. Setelah OL, baru pihak perusahaan menyadari
bahwa seharusnya ada satu hambatan, tapi ya sudah enggak apa-apa. Saya hanya diminta surat pernyataan dan saya tetap bisa join. Haleluya. Sungguh Bapak Yahweh dahsyat. Saat ini saya sudah bekerja lagi, dan dari hari ke hari Bapak Yahweh memberikan mujizat-mujizatnya luar biasa. Terima kasih buat Papi Lukas yang telah mengajarkan kami juga bagaimana memproteksi diri. Saya mohon doanya Papi untuk iman dan roh saya dan keluarga selalu menyala-nyala dalam Bapak Yahweh sampai rapture kita bersama-sama terangkat ke Shamayim. Terima kasih Papi Lukas, demikian kesaksian saya. Mohon maaf jika panjang dan menyita waktu. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Papi Lukas dan keluarga berlimpah-limpah. Amin, haleluya, shalom. Kesaksian yang sangat indah juga. Dan kita tahu bahwa semua orang yang mengandalkan Bapak Yahweh tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang kegagalan mengubah dunia. Jika kita mendengar kata gagal, tidak satu orang manusia pun yang mau mendapatkannya. Ada orang yang gagal menjadi caleg, ada orang yang gagal hutang sudah banyak ya, orang jadi caleg kebanyakan ada yang hutang banyak, saudara. Itu saya pernah lihat dari, ada salah satu dari saudara kita yang mengalami ya. Jadi caleg utangnya banyak, ya. Gagal lagi. Udah gitu menjalin hubungan asmara juga gagal. Gagal berumah tangga. Bahkan ada yang gagal dalam masalah keuangan. Gagal bisnis, bahkan ada yang sampai masuk penjara. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata gagal? Secara umum, sekali lagi secara umum atau manusia standar, ketika dia berjumpa dengan kegagalan, inilah yang ada di pikiran mereka. Duniaku kiamat. Ada juga yang berpikir masa depanku hancur. Yang ketiga, hari-hariku akan penuh penderitaan. Dan ketika orang itu mengalami apa yang diucapkan, saya mau tanya, siapa yang membuat hari-harinya menjadi kiamat? Orang itu sendiri, saudara. Saya bersyukur jemaat Tuhan di Kehilat Alef Tau ini semakin hari semakin paham. Hati-hati dengan mulut kita. Nah, sekali lagi saudara, kalau kita mendengar kegagalan, saya katakan kita belajar bahwa kegagalan itu justru bisa mendatangkan kekayaan dan kesuksesan. Amin. Mesti mantap ya di dalam hati. Jangan sampai saudara ragu. Nanti saya akan sampaikan materi ini, saudara akan lihat betapa ini adalah hukum alam semesta. Hukum alam semesta itu mau dimanapun di atas muka bumi selalu saja sama. Saudara menjatuhkan benda ini, dilepas akan jatuh ke bawah. Apakah itu hanya terjadi di Indonesia? No. Saudara mau di Cina, kayak mau di Amerika, kayak mau di mana, pokoknya kalau benda ini dilepas, dia pasti akan jatuh. Begitu juga dengan hukum alam semesta. Hukum alam semesta ini saya mengamati betul, saudara. Sampai saya katakan Tuhan, jadikan aku expertnya. Karena hukum alam semesta itu maha dahsyat. Kenapa? Karena dia adalah ciptaannya Bapak Yahweh. Nah, saya lanjut. Kegagalan itu bukan suatu penghalang
untuk hidup makin tinggi. Sekali lagi perhatikan kalimat ini. Kegagalan bukan suatu penghalang untuk hidup makin tinggi. Semua orang sukses pasti melewati level ini. Sekali lagi saya ulang-ulang supaya masuk di pikiran kita. Orang sukses pasti melewati level ini. Dan itu adalah yang alam semesta izinkan untuk membuat siapa-siapa orang yang berhak untuk masuk dalam level berikutnya. Ketika saudara sudah ada di level standar, Tuhan mau angkat kita lebih tinggi, cuman harus melewati level ini, saudara. Level yang namanya kegagalan, tapi saya kasih tanda petik ya, bukan mutlak kegagalan, no. Saya sampai detik ini tidak pernah menempatkan lagi pikiran saya seperti pikiran saya beberapa puluh tahun yang lalu. Ada yang namanya kegagalan, tidak. Tidak ada istilah kegagalan dalam hidup kita. Amin. Jadi siapa-siapa yang berhak untuk masuk ke high level, level yang lebih tinggi, dia harus melewati ini. Ya. Coba saudara boleh tanyakan orang-orang sukses di dunia ini. Silakan saudara tanya. Atau kalau saudara mau lihat di autobiografi di internet, semua orang-orang sukses pasti melewati level ini, saudara. Ini sudah hukum alam semesta yang dari dulu konsepnya itu nggak pernah berubah. Selalu aja kayak begitu. Yang bikin berubah itu ya diri kita sendiri. Makanya sekarang yang jadi pertanyaan, mau nggak kita naik ke next level? Orang akan selalu menjawab mau. Tapi pertanyaannya, berani nggak melewati level yang berbahaya ini, saudara? Bagi pikiran kita itu bahaya. Tapi bagi pikiran orang sukses itu adalah standar. Yang mana orang tidak bisa langsung masuk ke level yang tinggi tanpa melewati ini. Saudara tahu gambarannya bukan? Saya ngomong ini. Ya, saya ingin saudara bisa interaktif. Jadi kalau saudara punya orang atau punya teman yang sukses, silakan tanya. Perjalanan kesuksesanmu itu melewati level ini atau tidak? Pasti mereka melewati. Saya mencoba untuk melihat autobiografi orang-orang sukses dan kaya. Mesti melewati ini. Ada yang katanya ditipulah, ada yang katanya bangkrutlah, ada yang katanya begini dan begitu, selalu saja melewati itu. Cuman bedanya dia mau bangkit kembali. Tapi orang yang ada di bawah standar, ya bisa berdiri tetapi standarnya tidak pernah naik. Tingkat ekonominya tidak mungkin bisa naik lebih tinggi. Ya, jadi saudara kalau tanya perjalanan kesuksesan mereka yang sangat mengerikan, tiap-tiap kesuksesan itu intinya selalu sama. Contoh gampang, bisakah Ibu Trivena tadi bersaksi seperti ini tanpa melewati kecelakaan yang mengerikan itu? Nggak akan bisa, saudara. Dan dengan kesaksian tadi, orang akan berkata apa? Wow, ternyata Bapak Yahweh itu dahsyat. Amin. Makanya saya katakan, engkau mau naik level, siapkan hatimu sekarang. Dan saya jamin, saudara, karena konsep alam semesta itu tidak pernah berubah. Sekali lagi, konsep alam semesta itu selalu begitu terus. Dari dulu, saya lihat di kitab suci juga modelnya sama. Maka pagi ini saya akan mempersiapkan hati saudara untuk saudara masuk ke next level atau saya nyebutnya high level, level yang tinggi. Banyak orang akan berkata begini, wah kalau saya sih sepertinya tidak mampu, kalau harus seperti itu.
Tapi kenapa ya kok dia mampu? Nah, disinilah ayat firman Tuhan itu digenapi. Karena tiap-tiap manusia memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama percobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Artinya apa saudara? Tiap-tiap manusia untuk mencapai level yang lebih tinggi punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Mungkin saudara akan berkata, wah aku kalau disuruh macam kayak Ibu Trevana, aku nggak mampu deh. Ya kamu nggak mampu, tapi dia buktinya mampu. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya apa ini? Tiap-tiap manusia memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Tetapi orang yang mampu juga tidak boleh mengatakan, alah tantangan kayak begitu saja kok nggak bisa, goblok amat sih kamu. Juga nggak boleh. Tiap-tiap manusia punya porsi kemampuan masuk ke next level sendiri-sendiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan saat ini saudara bisa menangkap kebenarannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga jangan sampai sekedar nyanyi. Kalau tadi kan ada nyanyi yang katanya tulisannya apa? Gandol Yahweh. Tapi gandolnya Yahweh cuma di kehilat aja. Kalau sudah keluar kehilat nggak gandol Yahweh. Tadi saya lihat terjemahannya ya, gandol. Gandol itu kan bahasa Jawa. Gandol Yahweh itu ditulis bergantung pada Yahweh. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengamati kata gandol itu bukan begitu. Tapi tangan Tuhan itu dicekeli kenceng, nah itu gandol namanya saudara. Dia nggak akan lepaskan. Paham Bapak Ibu? Itu bahasa Jawa ya, tadi gandol Yahweh, gandol Yahweh. Ojo meng cuma ya istilahnya ojo meng cangkeme tok kan gitu. Ya. Tetapi kita betul-betul praktek gandol betul. Wes pokoknya saya mau dibawa kemana wes aku cekelen kamu ya. Pegangan kenceng saudara. Dan saya kasih tahu, perhatikan kalimat saya. Sekalipun engkau harus masuk ke dalam neraka, tapi selama kau pegangan tangan Bapa Yahweh, tidak ada satu jilatan api yang akan menjamah saudara. Haleluya. Ini yang harus ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Ada pula orang yang berkata begini, saudara. Loh, saya mengalami loh, tapi kenapa kok ekonomiku tidak naik? Saya bahkan sudah melupakan masalahku bersama orang itu. Nah, disinilah letak kesalahannya, saudara. Sekali lagi, saya pagi ini banyak bicara alam supranatural. Karena saya sangat senang dunia alam roh. Latar belakang saya dunia alam roh. Karena saya berprinsip, alam roh itu selalu mendahului dunia fisik. Apa yang saudara lihat sekarang adalah akibat dari apa yang saudara pikirkan. Perhatikan, mengampuni dan melupakan itu berbeda. Kesaksian yang terakhir tadi, karena dia mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Akibatnya apa? Ekonominya mulai naik. Dia bisa diterima di perusahaan. Bahkan melebihi dari ekspektasi yang ada dalam pikirannya. Itulah dahsyatnya. Maka saya katakan mengampuni dan melupakan itu berbeda. Saya ambil contoh. Ini saya akan tunjukkan tentang perbedaan antara mengampuni dan melupakan. Ada sebuah tragedi yang dialami oleh, sebutlah, Andre bersama dengan Pak Obed Sinaga. Misalnya mereka sedang terjadi konflik. Lalu pada suatu hari,
Andre mengatakan ketika ditanya orang, "Loh An, aku mau tanya, sebetulnya kasusmu dengan Pak Obed itu apa?" "Ah, sudahlah, nggak usah ditanyakan lagi. Saya sudah melupakannya." Seolah-olah dia selesai. Padahal tidak, saudara. Secara hukum alam supranatural, pergeseran antara saudara Andre dengan Pak Obed ini masih ada ganjal di dunia alam supranatural. Sampai di sini paham? Tetapi ketika dia melepaskan pengampunan, disitulah dia masuk ke level melebihi standar. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, "Sudahlah, udah nggak usah diceritain lagi dah. Aku sudah melupakan semuanya, nanti malah bikin saya ingat." Itu sebetulnya masih di level di bawah standar. Tetapi ketika dia berkata, "Aku sudah mengampuni, aku sudah melepaskan semuanya, saya hanya pasrah kepada Bapa Yahweh," maka dia langsung masuk ke next level. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ucapan yang pertama tadi tidak mengendap di dunia alam bawah sadar kita. Dan itulah yang akan ganjel berkat untuk mengalir. Sekali lagi saya berulang kali memiliki kalimat kunci. Entah saudara masih ingat atau tidak. Kalimat kuncinya apa? Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ya. Tunduk pada ucapan kita, ucapan saya, ucapan saudara masing-masing. Saudara boleh cari motivator manapun tidak akan menemukan kalimat ini. Karena saya mendapatkan Bapa Yahweh yang kasih. Saya banyak bergumul di dalam saya menyiapkan materi firman Tuhan. Dan salah satu kalimat yang diberikan Tuhan kepada saya adalah, alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Terserah saudara mau ngomong apa, itu alam semesta cuma berkata, "Iya, aku dukung." Kalau kita ngomong negatif, alam semesta juga akan berkata, "Iya, aku dukung." Karena saudara harus tahu, alam semesta itu ada dua bagian. Ada bagian yang mengarah ke hal-hal negatif, dan ada bagian yang mengarah kepada positif. Makanya Tuhan katakan bahwa apa yang kamu ucapkan, baik atau buruk, alam semesta hanya berkata, "Ya." Sekarang kita lihat bahwa kegagalan itu tidak selamanya merupakan kiamat bagi orang tersebut. Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk lebih dalam lagi. Di dalam kitab Romi atau Roma pasal 8 ayat 28 saya bacakan. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Di sini saya sodorkan seorang perempuan yang orang mengenalnya adalah Oprah Winfrey. Dan Oprah Winfrey ini dia punya kalimat yang bisa memotivasi orang. Dia katakan apa? "I don't believe in failure." Aku nggak percaya yang namanya kegagalan. Betul nggak saudara? Halo? Betul saudara. I don't believe in failure. Aku nggak percaya itu namanya kegagalan. It's not failure. Itu bukanlah sebuah kegagalan. If you enjoy the process. Jika kamu sukacita dalam proses. Kira-kira paham nggak kalimat ini saudara? Inilah yang saya katakan kegagalan dalam tanda petik bisa mengubah dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan banyak orang yang bernyanyi dan berkata, Tuhan itu maha kuasa. Tapi faktanya itu hanya saat dikehilat saja.
Tetapi di dalam dunia nyata, dalam dunia fakta, seringkali kita gagal untuk mengimplementasikan kepada dunia bahwa aku memiliki Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Yesua adalah contoh utama manusia di atas standar rata-rata. Kita lihat contoh yang pertama adalah dia disiksa habis-habisan. Secara manusiawi, orang yang disiksa pasti sakit. Secara fisik, luar biasa menderitanya. Dia bahkan ditelanjangi. Saudara pikir Yesua itu mati disalib pakai cawat? No. Yang aslinya Yesua itu disalib itu telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun. Itulah kenapa Rabi Shaul katakan Yesua itu adalah Adam kedua. Adam pertama ketika jatuh dalam dosa, dia telanjang. Adam kedua juga sama, dia telanjangi, telanjang bulat. Dia dipermalukan, dia dihina, diejek bahkan oleh orang-orang dekatnya sendiri. Petrus sempat ngomong, sumpah aku nggak kenal dengan orang itu. Ini sebetulnya Yesus sedang diaduk-aduk perasaannya. Lah kalau Yesus itu manusia standar, dia akan ngomong, dasar kurang ajar ini satu orang. Lah wong makan yo bareng aku loh, melaku yo bareng aku. Lo kok ngomong nggak sumpah nggak kenal, kena lo sumpahmu. Bisa nggak Yesus ngomong begitu? Bisa. Yesus juga bisa marah berdasar murid kurang ajar, giliran dalam bahaya aja ngibrit lari, saudara. Hanya kalau bicara mujizat aja lo terus-terusan. Nah, di situ saudara. Dan saya katakan, dia bahkan dihina oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Saudara pikir, ketika orang-orang berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara pikir teriakan-teriakan itu tidak muncul juga dari orang yang pernah disembuhkan? Ikut orang yang disembuhkan kemarin. Saya yakin ketika Yesus dihadapkan bersama Pontius Pilatus dan orang banyak, ketika mereka teriak-teriak, mata Yesus pasti akan melihat, oh orang ini sudah pernah saya sembuhkan. Oh orang itu dulunya lumpuh, tapi ikut salibkan dia, itu manusia standar. Paham Bapak Ibu? Saya ingin agar kita semua menjadi manusia high level, bukan manusia standar. Kalau begitu, kita mau lihat nih manusia high level yang bernama Yesua ini. Apa sebetulnya yang ada di pikiran dan di otaknya Yesua? Tidak lain adalah aku ingin menyelamatkan mereka semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah kita melihat betapa dahsyatnya Bapa Yahweh kepada manusia. Nah, kita lanjut. Tidak ada istilah kegagalan dalam kamus orang percaya. Karena gagal itu sama dengan akhir segala sesuatu. Sedangkan perjalanan hidup kita masih berlanjut. Hari ini mungkin antara kita tidak ada yang mengalami dalam tanda petik kegagalan. Tetapi siapa tahu saudara yang sedang menyaksikan streaming, mengikuti streaming, saudara mengalami dalam tanda petik kegagalan. Jika mereka berkata gagal, kita bilang sedang dalam proses menuju kesuksesan. Perjalanan kita belum berakhir. Amin. Coba ini kalimat, ini saya kasih kalimat-kalimat yang memotivasi saudara. Dan kalimat-kalimat ini masukkan dalam pikiran bawah sadar. Maka nggak ada lagi orang yang kecewa dengan Tuhan. Nggak ada lagi orang yang bersungut-sungut. Nggak ada lagi. Itu manusia high level.
Jika mereka bilang tanpa harapan, kita akan bilang Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang bisa kita harapkan. Saya bisa memberi contoh begitu banyak kisah-kisah yang ada dalam kitab suci. Selalu modelnya sama. Ya, konsepnya. Jika mereka bilang semua sudah berakhir, kita bilang inilah awal segala sesuatu yang indah yang sedang disiapkan oleh Bapa Yahweh untuk dinikmati seumur hidup. Jadi bersabarlah, waktunya pasti tiba. Karena Anda suka tidak suka, mau tidak mau, saudara harus melewati level ini. Kenapa? Karena kita hidup dalam dimensi waktu. Paham nggak Bapak Ibu? Saudara mau ngotot seperti nggak bisa. Ini kita ada di dunia waktu. Orang minta bikinkan roti. Misalnya, tolong dong aku bikin roti. Oke, ngomong kan, bikin roti. Rotinya pasti jadi atau tidak? Pasti. Tapi apakah tiba-tiba jadilah roti? Cring, kan tidak. Ambil terigu dulu, ambil telur, ambil apa itu yang bisa mengembang itu, gis ya, dikopiok. Terus setelah itu didiamkan sebentar baru di oven, kan begitu. Sekarang bayangkan kalau orang bikinin roti, ya setelah dibikin terigunya sudah masuk, telurnya sudah masuk, gisnya masuk, dikasih gula dan macam-macam. Lalu begitu sedang dikopiok orang nggak sabar. Udah sekarang aja dah. Ya wes panganan kui. Apa jadinya kira-kira saudara? Mencret. Loh saya ngomong betul nggak? Mungkin saudara bilang, Pak Lukas bohong. Silakan praktek di rumah kalau mau. Saudara akan mencret sekalipun itu adalah bahan-bahan roti. Ya Bapak Ibu? Karena waktunya itu belum sampai. Tunggu dulu sampai di oven. Begitu sudah mulai mengembang jadi roti, makanan saudara. Sampai wudelmu mencong, tidak akan mules saudara. Kenapa? Karena itu proses. Nah kadangkala orang sedang dalam proses sudah gagal. Saya meyakini saya adalah anaknya Bapa Yahweh yang selalu diberkati oleh Dia. Cuman ketika kita masuk ke next level, berani atau tidak, hanya itu saja. Semakin tinggi kesusahannya, semakin dahsyat kesaksiannya. Jika saudara berpikir tentang suatu kegagalan, berarti saudara tidak percaya akan dahsyatnya Tuhan yang sedang menarik kehancuran dalam tanda petik menguasai hidup kita. Ingat, Tuhan bekerja harus melewati lorong waktu. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus. Waktu itu menjadi penentu. Waktu saya pertama kali memanggil nama Yahweh, apa dikira saya tidak dihina orang? Wah, dihina habis-habisan saudara. Makanya saya berkata, saya berterima kasih untuk yang 120 orang yang bertahan sampai hari ini di tempat ini. Dari 1.500, tiba-tiba anjlok pelan-pelan sampai tinggal 120. Mereka yang keluar, itulah manusia standar. Tapi yang tetap bertahan menjadi manusia high level. Kita beda dengan mereka yang di luar. Amin, saudara? Ada banyak pengajaran-pengajaran kita yang kelasnya high level semua. Mereka bicara Torah juga enggak berani, kita sudah kemana-mana. Ditanya 7 hari raya, mereka juga tidak tahu. Inilah yang saya katakan high level. Kita bisa semakin bertambah-tambah hikmatnya, saudara.
jadilah raksasa dalam berpikir, dan rasakan kekuatan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, jangan pernah meronta. Ini kalimat ini saya dapatkan dari Tuhan ketika saya membaca kitab Yonah. Apapun yang terjadi, jangan meronta. Biarkan segala sesuatu bergerak sesuai rencana kita. Ingat, Yunus atau Yonah, dia telah bertobat tapi masih ada di dalam perut ikan. Jangan meronta, saudara. Apa jadinya kalau Yonah itu meronta dalam perut ikan? Yang dia lakukan, sekalipun dia masih ada dalam dunia yang gelap, bukan cuma gelap, amis lagi, saudara. Tapi dia tidak meronta. Saudara boleh lihat kalimat-kalimat Yonah saat berada di dalam perut ikan. Tidak ada kalimat hujat sama sekali. Ini yang Bapak Yahweh inginkan dari kita semua. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, aku sedang mengalami kegelapan. Jangan meronta, tenang saja. Saya sering melihat orang yang meronta, berontak. Aku nggak bisa terima begini, lalu dia keluar. Aku nggak mau lagi dengerin, apalagi Pak Lukas ngomong gede doang. Mana mujizatnya untuk aku? Nggak ada. Lebih baik aku keluar. Begitu keluar, ada yang nawarin. Kamu mau nggak ikut aku? Kamu tak kasih sekian miliar. Ya, tinggalkan agamamu. Ya memang aku sudah mau tinggalkan agama saya, brengsek itu percuma saya ikut seperti itu. Faktanya apa? Faktanya aku nggak dapat apa-apa. Lalu diterimalah agama yang baru. Ini saya katakan sebuah kebodohan yang luar biasa. Kalau dia ngerti konsep hukum alam supranatural, yang ngasih sekalipun dia agama lain, itu sebetulnya Tuhan yang pakai untuk memberkati saudara. Ngerti nggak kalimat saya? Artinya Tuhan itu mau pakai siapapun. Lawang burung gagak saja bisa dikorek-korek, hatinya bisa ngasih daging sama si siapa Elia. Betul nggak Bapak Ibu? Mosok dia ngorek-ngorek hati orang tidak bisa? Bisa saja Bapak Yahweh sanggup memberkati kita dengan jutaan cara. Jangan kita bilang, yos ternyata agamamu paling baik. Walah, goblok saya bilang. Justru mereka dipakai oleh Tuhan untuk nolongin saudara. Jangan malah meninggalkan Tuhan. Anda rugi. Rugi yang paling utama adalah bersiap-siaplah Anda ketinggalan dalam rapture. Dan kalau sampai saudara ketinggalan rapture, saya katakan saudara menjadi manusia paling celaka. Karena ketika rapture saudara pikir bisa hidup enak? No, namanya saja the great tribulation. Kata tribulation itu artinya sengsara, kesengsaraan. Tapi depannya kok ada kata great. Great dan big itu beda, saudara. Big itu besar, great juga besar, tapi great levelnya lebih tinggi lagi. Berarti nanti orang yang ketinggalan akan mengalami masa kesusahan besar, sangat besar. Makanya saya kadang mikir, apa bisa orang masuk melewati penderitaan yang maha dahsyat ini. Sedangkan penderitaan yang sekarang saja sudah nggak tahan. Padahal dunia ini masih ada Ruach HaKodes, ada Roh Kudus. Tapi ketika the great tribulation itu terjadi, Roh Kudus sudah tidak ada di dunia ini. Tidak ada lagi penolong, saudara. Nah, saat ini saya akan tunjukkan kepada saudara tentang sesuatu yang dahsyat yang terjadi justru diawali dari sebuah kegagalan. Yang pertama, dibuatnya alat pacu jantung.
Alat pacu jantung ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Paul Zoll pada tahun 1952. Alat pengontrol detak nadi ini ukurannya sebesar televisi dan menimbulkan efek samping acap kali membakar kulit dan sangat sakit pada pemakainya. Pada suatu hari atau suatu ketika, Wilson Grebat menggunakan alat ini tanpa sengaja. Saat memasang alat ini, tanpa diduga, ternyata tanpa sengaja saat memasang komponen penunjangnya, ia menggunakan resistor yang beda ukurannya. Bukannya menimbulkan masalah, tapi malah sebaliknya, saudara. Kesalahan yang dilakukan oleh Wilson membuat pola kerja baru yang justru lebih terpadu dengan kerja jantung pada umumnya. Hanya karena sebuah kesalahan yang tanpa sengaja. Jadi jangan sampai kita itu berpikir negatif ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Amin. Saya bisa teknik, saya bisa bongkar televisi, saya bisa betulin alat-alat elektro yang lain. Saudara tahu gara-garanya apa? Saya masih ingat dulu ketika saya masih di SMA, walaupun nggak tamat, ya, saya punya amplifier, saudara. Saya punya amplifier mereknya Sony, bagus putih gitu. Nah, amplifier saya itu rusak, selalu suaranya bindeng, saudara. Lah saya betulkan di salah satu tempat servis di Pekalongan. 3 bulan kok nggak selesai-selesai. Saya jengkel, saya berpikir apa sih sebetulnya ini, kok nggak selesai-selesai. Lalu kejengkelan saya itu saya sikapi dengan positif. Saya berpikir saya harus ngerti ini rusaknya di mana. Lalu saya kursus elektro di Pekalongan. Di salah satu kursus elektro itu, saya agak jengkel juga, saudara. Kenapa? Karena 1 bulan cuman belajar menghitung warna wirstan atau resistor. Resistor itu kan ada warnanya kan, merah, jingga, hijau, biru, kuning, dan sebagainya. Cuman hanya latihan itu 1 bulan, saya bilang ini sampai tua nggak selesai-selesai, kapan belajarnya? Sehingga saya ke Jakarta, kursus elektro di Jakarta. Nah disitulah saya akhirnya tahu, oh kesalahan amplifier saya itu begini. Sehingga saya berkata, berarti montirnya masih kurang pinter. Itu yang membuat saya bisa teknik elektro. Kalau saya tidak ketanggor amplifier yang rusak, sampai hari ini saya nggak ngerti. Nah sekarang pertanyaannya, saudara paham atau tidak? Paham kan? Kita lihat yang berikutnya. Sabun itu awalnya tidak berbusa. Sabun itu sebenarnya diciptakan tahun 1879 dan tidak berbusa. Suatu ketika, seorang pegawai pabrik saat istirahat siang itu melakukan kecerobohan. Karena tanpa pengawasan, sabun yang siap dipasarkan tercampur dengan unsur udara sehingga menimbulkan busa, tetapi tetap dijual dan ternyata disukai konsumen. Apakah ini sebuah kegagalan? Iya, bisa disebut sebagai kegagalan. Tetapi ternyata membawa hasil yang sangat baik. Hasilnya positif, saudara. Kita lihat yang lain lagi. Ini adalah tentang ban Goodyear. Karet jika terkena panas mudah meleleh. Jika kena dingin sangat rapuh. Suatu ketika Charles Goodyear saat sedang istirahat tanpa sengaja menjatuhkan segumpal karet dan semacam zat
sulfur dalam kompor yang panas secara bersamaan. Rupanya bereaksi dengan sulfur dan menjadi tahan panas. Bahkan setelah dicoba, karet ini pun tahan dingin. Ketidaksengajaan terus dikembangkan oleh ilmuwan Charles Goodyear, sehingga terjadilah ban mobil seperti sekarang ini. Unsur tidak sengaja. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang, lu kok jadi begini, jangan marah dulu. Berpikir dulu, ada apa di situ? Paham Bapak Ibu? Kemudian Menara Pisa. Bagaimanakah ceritanya tentang Menara Pisa ini, saudara? Di tahun Menara Pisa ini dibangun tahun 1174 karena kesalahan arsiteknya yang bernama Bonanno Pisano. Awalnya hanya dibangun dengan pondasi 3 meter. Padahal menara itu dibangun memakan waktu 200 tahun dengan ketinggian 56 meter. Selesai dibangun tahun 1350 dan menara itu miring beberapa milimeter dan terus bertambah miring. Jumlah keseluruhan lantai ada 8 dan 294 anak tangga dengan berat 14.500 ton. Diangkat paling atas diletakkan 7 lonceng besar dengan berat 1,5 ton. Lonceng dibunyikan jika ada perayaan kemenangan dan kematian, akan tetapi kini lonceng sudah tidak dibunyikan lagi untuk menghindari getaran yang dapat merobohkan menara tersebut. Jadi menara ini pun miring itu akibat kecerobohan. Kecerobohan itu suatu kegagalan, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi sekarang malah jadi objek wisata. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita lihat yang lain lagi. Karena kesibukan menjaga penginapan Toll House di Massachusetts, ia tidak sempat mencairkan coklat sehingga memotong kecil-kecil dan menaburkannya di atas kue yang sedang dipanggang dengan harapan meleleh. Tetapi ternyata malah jadi padat. Tapi meskipun gagal, ia menyuguhkannya pada tamu, ternyata justru disukai tamu-tamu, maka lahirlah Choco Chip. Itu juga lahir dari sebuah kegagalan. Ya. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Sili putih. Mungkin saudara pernah lihat benda ini, bukan? Untuk anak-anak sekarang, saudara pasti tahu. Sili putih. Benda semacam karet kenyal yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Tahun 1943, seorang insinyur bernama James Wright mendapat tugas membuat karet sintetis. Karena kesalahan memberi cairan kimia, produk itu disimpan begitu saja oleh Wright. Suatu ketika ada seorang penjual yang menggunakan produk gagal itu untuk mainan iseng saja. Tetapi ternyata orang yang melihat sangat menyukainya sehingga mulai terkenal tahun 1957. Sehingga karet-karet itu bisa dibentuk dengan bermacam-macam cara. Ini adalah sebuah produk yang gagal. Kita lihat yang lain lagi. Mungkin saudara pernah melihat saus tiram. Saus tiram ini juga merupakan produk gagal, saudara. Di tahun 1888, Lee Kam Seung adalah seorang pemilik kedai teh
di Nanshui, di Provinsi Guangdong, China. Dia bukan cuma menjual teh, tetapi juga menjual sop tiram yang sangat disukai oleh konsumen. Nah, ternyata saudara, saat itu, hari itu, kedai miliknya Li Kamsyung ini didatangi banyak konsumen. Nah, karena pekerjanya itu tidak mencukupi, maka dia ikut melayani. Tetapi dia baru sadar dalam pelayanan kepada konsumen, dia mencium bau sesuatu yang terbakar. Dia baru ingat, waduh, lah saya masih merebus sop tiram. Wah, bagaimana ini? Dia masuk ke dalam dan ternyata gosong, saudara-saudara. Dia tidak marah. Kalau orang jengkel bisa saja dibuang gitu ya. Tapi ketika sopnya itu airnya tinggal sedikit dan warnanya sudah mulai agak kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman seperti kecap begitu, dia colek, dia jilat, saudara. Dan betapa terkejutnya saat dia menjilat sop tiram yang kehabisan air itu. Ternyata rasanya enak. Lalu disitulah dia mengambil sikap, ini tak jadikan produk baru. Lalu dijadikanlah membuat produk saus tiram. Dan ternyata konsumennya semakin menggila, saudara, makin banyak. Bahkan konsumen itu membawa saus tiram bentuknya botol-botol dibeli ke rumah. Jadi makin besar, omsetnya pun melebihi kedainya. Sehingga Li Kamsyung ini dari produk saus tiram, dia sampai mendapatkan hasil 300 triliun. Bukan jumlah yang sedikit. 300 triliun itu sama dengan 300.000 miliar, saudara. Piye duitnya sepiro iku? Ya. 300.000 miliar. 1 miliar saja sudah gede bukan? Ini 300.000, saudara. Itu berarti 300 triliun hanya karena masalah gagal, saudara. Kita lanjut yang lain. POSIT, mungkin saudara pernah melihat ya kertas-kertas yang ditempel-tempel itu, POSIT. Itu adalah stiker penempel pesan yang berwarna-warni. Ceritanya adalah ada seorang pekerja di 3M bernama Spencer Silver mendapat tugas membuat lem yang kuat, tapi gagal, saudara-saudara. Namun dia tidak membuang produk gagal itu. Suatu ketika Arthur Frey ingin menandai buku nyanyiannya, tapi tanda itu selalu lepas. Maka dengan bantuan lem buatan Spencer Silver, ia berhasil tanpa membuat lem itu merusak kertasnya. Bahkan kalau sampai ditempel di seluruh dinding pun, ternyata POSIT tidak merusak dinding. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan dari sebuah kalimat kegagalan itu? Yang ingin saya tekankan adalah tempatkan pikiran saudara yang selalu berkata tidak pernah ada kegagalan dalam hidup saya. Amin. Dan yang kedua, kita harus mensyukuri apa yang namanya kegagalan itu bisa menjadi jalan keluar.
Saya sudah sering ngomong ini, saudara. Contohnya siapa? Yusuf. Visi impiannya gede. Tapi apakah dengan impian besar itu langsung dia sukses? Tidak, dia harus masuk sumur dulu. Ketika masuk sumur, wah ini mati nih. Ya saya bisa saja berpikir, wah mati saya ini di sumur. Ya kalau sumur di Indonesia gampang, saudara. Cemplung ke sumur ya munggah dewe kan gitu. Cemplung ke masukin sumur naik sendiri. Tapi ini sumurnya di Israel sono. Yang paling tidak untuk sumur di sana minimal itu 30 meter dalamnya. Apalagi kalau di daerah padang gurun lebih dalam lagi, saudara. Lah inilah cilaka, saudara. Kalau dipikir gagal bukan? Wow, kakak-kakaknya di atas berembuk dia nggak tahu. Lalu kakaknya bilang jangan kita masukin, kita bunuh adik kita keluarkan aja, kita jual aja. Dikeluarkanlah si Yusuf. Begitu sudah keluar, Yusuf berpikir, hore, aku bebas, kakak-kakakku itu baik. Tapi ternyata ekspektasinya tidak sesuai. Dia bukan melihat kakaknya yang baik, tetapi dia malah dijual dan dibeli oleh orang Ismail dan dibeli oleh orang Mesir yang bernama Potifar. Ini secara hukum manusiawi, grafiknya turun, saudara. Kenapa? Karena statusnya bukan lagi orang merdeka, tapi budak belian. Lah di rumah Potifar dituduh sama tante Potifar. Dianggap pelecehan seksual, masuk penjara. Statusnya naik atau turun? Turun lagi, saudara. Sudah budak, pelecehan seksual, sisa narapidana. Bagaimana cara mengangkat dirinya bagaimana? Enggak bisa, saudara. Maka pikiran Yusuf bisa saja kolab pada waktu itu. Tapi dia tidak peduli. Visi dan impiannya masih terus menempel di pikiran Yusuf, saudara. Sehingga Tuhan kirimkan ada 2 orang, juru roti dan juru minuman raja. Ketika masuk penjara, dia dapat mimpi, ditafsirkanlah mimpinya. Akhirnya mereka ada yang satunya digantung, satunya hidup. Apakah penderitaan Yusuf itu selesai? Belum. Pada saat itulah Fir'aun mendapatkan mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh orang-orang pandai. Disitulah orang yang tadi di dalam penjara dan dilepaskan, dia cerita, aku kenal loh di penjara ada orang yang pintar menafsirkan mimpi. Coba dipanggil panggillah Yusuf. Aku dapat mimpi seperti ini, dia ceritakan. Lalu Yusuf berkata, apa yang aku lihat dalam mimpi Tuanku Raja, itu akan ada 2 peristiwa besar. Yang pertama, Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan. Dan setelah itu, Mesir akan mengalami 7 tahun kekeringan. Jadi alangkah baiknya kalau Tuanku Raja pasang seorang manajer untuk memanage kelimpahan besar yang terjadi 7 tahun mendatang. Ya, dari sekarang sampai 7 tahun ke depan. Firaun bingung siapa yang akan dipilih. Faktanya kamu bisa menafsirkan mimpi. Ya udah kamu tak jadi manajer. Nah, kalau ini diceritakan lama ya. Akhirnya singkat cerita, Mesir menjadi satu kerajaan yang terkaya di dunia pada waktu itu. Hanya karena tafsir mimpinya Yusuf. Dan yang menarik di sini adalah Yusuf akhirnya bisa menyelamatkan keluarga yang pernah melukai dia, masuk ke sumur dan menjual menjadi budak.
Ada satu kalimat menarik yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Ketika Yusuf sudah berhasil dan keluarganya ngemis-ngemis sama Yusuf. Saya nggak perlu ceritakan panjang nanti. Pokoknya keluarga ini akhirnya ngemis-ngemis. Oh, aku minta tolong begini. Akulah yang jadi penyebab kamu menderita. Apa jawab Yusuf? Jangan kamu menyalahkan dirimu sendiri. Justru akibat sikapmu itu, Tuhan giring saya sampai ke Mesir untuk membuka sebuah jalan bagi keselamatan orang Israel. Artinya apa saudara? Yusuf tidak mengenal apa yang namanya kegagalan. Beda dengan kita. Kita begitu ada ngamuknya jadi gede-gede. Loh betul apa tidak? Oh, kudu diakui saudara. Kita masih manusia standar. Mau nggak kita masuk manusia high level? Kalau mau ojo ngamuk etok digedek-gedek. Paham Bapak Ibu? Kalau sudah ngamuk nanti di rumah ada bakyak terbang, ada piring terbang, ada gelas terbang. Apaan itu? Kita belajar jadi manusia high level. Bahwa hidupku tidak akan terus berada di bawah. Tapi semakin saya di bawah, semakin saya naik lebih tinggi. Haleluya. Nah sekarang apa kesimpulannya? Yang pertama, adanya kegagalan, tak tulis tanda petik itu ya, membuat kita semakin rendah hati dan kita harus berpikir bahwa kegagalan itu tidak ada. Jika Tuhan izinkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Masalahnya tinggal percaya apa tidak, hanya itu saja. Percaya, mau melewati level ini? Kadang orang, ojo jangan. Saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, buatlah sebuah kisah menarik tentang kedahsyatanmu melalui diriku. Jadikan aku menjadi bahan cerita yang dahsyat. Karena aku tahu, aku tidak akan pernah berada di bawah selama aku menggandol Yahweh. Selama aku pegang teguh akan kuasanya. Sekali-kali saya tidak akan dibiarkan berada di bawah. Yang berikutnya, kita memiliki mental yang kuat dengan adanya dalam tanda petik kegagalan tadi. Karena dunia ini, setan bisa memakai manusia untuk menjatuhkan kita. Dan semua orang sukses selalu mengalami apa yang disebut sebagai kegagalan. Tadi di awal saya sudah menyampaikannya. Enggak ada itu kamus kegagalan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus menyadari hal itu. Yang berikutnya, kegagalan dalam tanda petik justru membuat kita makin dekat dengan Bapa Yahweh. Adanya peristiwa ini justru menunjukkan kalau kita tidak sendiri. Ada orang yang bersaksi kepada saya. Saya mengalami kegoncangan dalam perekonomian akibat si copet, saudara. Saya tidak lagi bisa bekerja. Orang-orang dilarang membeli dan menjual. Itu kan sama dengan kitab suci kita, adanya 666. Secara manusiawi saya hancur. Tapi dia katakan apa? Tapi saya bersyukur. Karena justru akibat saya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Bahkan ke gereja pun ditutup. Saya ketemu channelnya Pak Lukas. Dan disitulah saya naik menjadi orang yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang nama Yahweh. Sekarang saya cinta kepada Bapa Yahweh. Artinya apa? Setan mereka-reka dengan kejahatan. Tapi Bapa Yahweh memakai kejahatan setan
untuk menyelamatkan banyak manusia. Gereja ditutup di mana-mana, tetapi sebetulnya gereja dibuka di kamar rumah masing-masing. Mimbar ditutup, tetapi mimbar itu muncul di rumah masing-masing. Apa enggak dahsyat, saudara? Sebentar lagi, buktikan kata-kata saya. Peristiwa yang kemarin terjadi akan diberlakukan kembali. Siap-siap. Ya. Ini saya sudah ngomong duluan loh ya, buktikan kata-kata saya. Akan ada peristiwa yang sama, di mana nanti gereja ditutup lagi. Orang nggak bisa membeli menjual lagi, tutup popok mulutnya semuanya. Nanti akan terjadi, buktikan kata-kata saya. Tapi selama kita berpegang teguh kepada Bapa Yahweh, kemenangan akan semakin bertambah banyak. Dulu saya berpikir, kalau saja saya punya 10.000 subscriber, saya sudah katakan wow, dahsyat sekali. Kenapa? Karena channel ini itu channel yang eksklusif. Orang lihat pakaian saya saja sudah risih, saudara. Sudah nggak akan mau dengar khotbah saya. Tapi sekarang saya lihat subscriber saya bukan 10.000, tapi 111.000 subscriber. Haleluya. Dan itu akan terus bertambah-tambah. Dulu saya ditinggal dari 1.500 tinggal 120. Dari subscriber saja berarti kalau dia disuruh masuk ke sini, gedung ini enggak cukup, saudara. Bahkan sampai gedung belakang didouble tetap tidak cukup. Karena sudah ada 111.000 subscriber. Belum lagi yang tidak jadi subscriber, cuma nonton, berarti lebih banyak. Jadi nggak ada itu yang namanya kerugian. Cuman yang terpenting, pikiran kita harus berkata, aku adalah manusia next level. Ya. Aku adalah manusia high level. Ini sudah mentok, kalau sudah high level sudah luar biasa, saudara. Sekarang yang berikutnya. Orang bodoh akan mentertawakan tanda petik kegagalan. Sebagai kebodohan karena tidak tahu bahwa justru adanya kegagalan itu sama saja memberi kesempatan untuk Tuhan bertindak. Hebat nggak itu, saudara? Wow, dahsyat sekali. Saya sangat senang saat saya menyiapkan materi ini. Tuhan kasih hikmat luar biasa. Tambahkan terus, saudara. Makanya saya katakan, coba saudara cari itu kalimat-kalimat ini di luar, nggak akan ketemu. Karena Tuhan kasih ilham roh dalam diri saya. Dan yang berikutnya, melalui kegagalan dalam tanda petik, kita akan tahu siapa sahabat yang sesungguhnya. Apakah dia memberi support, menyemangati, atau menuding-nuding dan menyalah-nyalahkan. Kegagalan itu bisa menjadi scanning. Kalau sekarang Anda berhasil, temannya banyak, oh jamak di mana-mana banyak, saudara. Seperti dulu, ada orang dapat lotre berapa? 5M atau berapa itu? 2M dulu ya. Masih ada lotre-lotre itu. Orang Indonesia, oh langsung ada yang ngaku family lah, ada yang ngaku gini. Tapi coba ketika dia sudah tidak punya apa-apa, siapa yang akan tetap mengaku sebagai sahabatnya? Justru ini menjadi scanning. Saat saudara mengalami dalam tanda petik kegagalan, Tuhan sedang memilihkan saudara sahabat-sahabat sejati. Dan sahabat-sahabat sejati itu layak untuk engkau balas dengan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan di dalam hati kami. Karena kami adalah manusia high level. Kami akan selalu berpikir positif.
dan berkat mujizat Bapa Yahweh mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu 25 sampai 27 Desember 2023 bertempat di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa menabung setiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Bazar akhir tahun Kehilat Aleph Tau pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari bazar makanan, pemeriksaan gigi, kolesterol, gula darah, asam urat gratis, potong rambut gratis, pijat refleksi dan donor darah. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore hingga 7 malam, berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah Minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Weli di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka
위훈에가 아멘. 겐예히로서 예사야 웨바나오 엘리카 와야셴 레카 샬롬 Baruk ata Bair, Faruk ata Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufriat matka, ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau, faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Dan sebelum Bapak Ibu yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.